طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Rezeki itu ada yang dikenal dengan marzuk. Marzuk itu artinya rezeki yang diperoleh dengan berkat usaha. Ada yang disebut dengan madmun, rezeki yang tertopang lewat rezeki orang lain. Lalu ada rezeki yang disebut dengan maksum, akan diperoleh dan didapat tanpa usaha, hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, takdir itu dibagi menjadi dua bahagian. Ada satu takdir yang dikenal dengan mutlak milik Allah, tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Tapi ada yang dikenal dengan takdir muqayyad, bisa jadi berubah lewat usaha dan doa kepada Allah. Karenanya jangan pernah kita merasa sedih dengan keadaan kita. Selalulah bahagia, gembira. Jangan pernah merasa sedih, karena Allah Maha tahu yang terbaik kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan kerantau perapat, teruskan jalan ke Sumatera Barat untuk mengawali majelis terhormat. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Binjai, kota rambutan, kota salak di Sidimpuan. Terima kasih kepada panitia kita ucapkan yang telah menyambut kita penuh senyuman. Dari Medan ke Kampung Macan, kiri kanan sunyi bangunan. Selain kita disambut dengan senyuman, ditambah lagi dengan hidangan dan minuman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro SHI SPDI beserta Al-Ustadz Samsir Lubis SPDI selaku pengurus FKSMM yang menaungi 38 masjid dan musola beserta seluruh jajaran kepengurusan
FKSMM ini yang saya cintai dan dirahmati Allah. Seterusnya kepada Bapak Kenaziran Masjid Al-Amin, Bapak Heri Susanto, beserta 37 pengurus Kenaziran Masjid dan Musola yang tergabung di dalam wadah yang kita cintai ini, yang dirahmati oleh Allah, beserta Bapak Ibu, dan terkhusus kepada bapak-bapak YouTuber kita yang senantiasa mengiringi perjalanan FKSMM ini. Semoga akan jaya dan akan terus melambung, bukan hanya di Nusantara ini, tapi insya Allah akan meliputi seluruh jagat alam ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di subuh yang berbahagia ini, saya ingin ceritakan kepada kita di seputar tentang persoalan takdir. Namun sebelumnya, saya ingin sampaikan firman Allah pada surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasibah. An-Nisa 86 ini adalah mempedomani dan mendasari kepada kita manusia yang beriman dan bertakwa untuk senantiasa mengedepankan ucapan salam di saat kita bersua dan berjumpa. Dan jangan sampai ucapan salam yang begitu penuh dengan keberuntungan ini lalu kita rusak dengan sebuah ucapan kebiasaan yang tidak berarti. Dalam An-Nisa 86 ini oleh Allah mengatakan, jika kamu diucapkan, disambut dengan ucapan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih sempurna, atau minimal dengan ucapan yang sama, karena Allah akan memperhitungkan dari sekecil apapun kebaikan kita. Ini salam Islam ini ya. Ada 3 hal yang menjadi rahasia salam dalam Islam itu. Yang pertama, keselamatan. Dan yang kedua, rahmat Allah. Dan yang ketiga, keberkahan dari Allah. Jadi tidak sama dengan salam alaihim itu Bapak Ibu. Enggak sama dengan salam al-zaitun itu. Kita salam berdasar dari surah An-Nisa 86. Itulah nada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal di saat kita berucap itu jangan menghilangkan keseluruhan makna salam. Minimal 1 dari ucapan keutamaan itu kita peroleh. Ini kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita, sering salam ini kita rusak sedemikian rupa. Ada orang ketemu ucapan salam dipenggal menjadi lekum. Pernah nggak kita dengar dia? Lekum, astagfirullah.
Ngejek ini orang. Yang lebih dahsyat lagi ujungnya aja. Kom. Jawab yang di dalam. Lam. Lah kalau inilah salam. Kom. Kamu. Lam. Bukan. Dan ini sudah sering kita dengar. Berpapasan di saat kita berkendaraan. Lekum. Ini perbuatan yang sama sekali merusak dari keutamaan salam itu. Karenanya Bapak Ibu, minimal satu, yakni ucapan Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu peristiwa dialog antara dua ulama besar, Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i. Di satu keadaan oleh Imam Malik berkata, rezeki itu tidak selamanya diperoleh dengan usaha. Bisa jadi kita hanya bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal itu kita akan mendapatkan rezeki. Imam Asy-Syafi'i tidak sepaham dengan kata-kata itu. Lalu ia berkata, andai kata seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, niscaya ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dilanjutkan oleh Imam Malik, lakukan apa yang menjadi bahagianmu, seterusnya serahkan kepada Allah. Dua kalimat yang berbeda kedengarannya. Akhirnya Imam Maliki dan Syafi'i berpisah dengan membawa kesan yang kurang nyaman. Di satu saat Imam Asy-Syafi'i berjalan-jalan ke satu perkebunan. Ia melihat petani yang sedang memanen anggur. Dia pun ikut. Begitu dia ikut memanen anggur itu, setelah selesai dia mendapatkan bahagian dari beberapa ikat dari anggur itu. Imam Asy-Syafi'i merasa senang sekali dengan pemberian itu. Dia berharap dengan adanya satu temuan yang dia rasakan sebab ia berbuat mendapatkan sesuatu, akan menjadi memperkuat dalil dari paham yang ia utarakan kepada gurunya Imam Maliki. Dia bawa anggur ini sampai ke rumah Imam Malik. Dia letakkan anggur itu di samping Imam Malik sembari memperkenalkan untuk menikmatinya. Tapi ia berkata, kalaulah bukan saya ikut bekerja memanen anggur ini, niscaya anggur ini tidak akan pernah sampai di sini. Mendengarkan pernyataan itu, Imam Maliki tersenyum. Dia ambil anggur tadi, dia cicipi, dia nikmati. Setelah ia makan anggur itu, lalu ia berkata, hari ini saya sengaja memang tidak keluar rumah. Saya cukupkan rezeki saya dengan bertawakal kepada Allah. Tapi terbetik dalam hati saya, ya Allah, andai kata ada anggur di panas terik seperti ini,
Alangkah nikmatnya itu. Aku tidak bekerja dan tidak pergi kemana-mana, tapi anggur ada di sini. Akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu tersenyum. Mereka memahami makna dari takdir Allah yang senantiasa akan ia atur di balik kekuasaan manusia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama halnya dengan kita. Kita sering berkata 4 hal yang justru mengiringi kehidupan manusia. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Sampai di mana kita pergi? Tanah dan arah mana yang akan kita tuju? Jauh sebelumnya kita tidak tahu. Rezeki mana yang akan kita peroleh? Sebanyak apa yang akan kita dapatkan? Itu juga di bawah aturan Allah. Pasangan sama. Kematian juga demikian. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya ia pernah berkata, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah kepadamu pasti akan sampai, meskipun jaraknya jauh sejauh 2 gunung. Tapi jika itu tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah sampai kepadamu, meskipun jaraknya dekat sedekat 2 belah bibir. Itulah rezeki. Karenanya satu peringatan dari Allah. Nikmatilah rezeki yang Allah berikan kepadamu dan syukurilah itu. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. 2 hal yang senantiasa dituntut oleh Allah kepada kita. Nikmati rezekimu dan syukurilah itu. Jangan lihat rezeki orang lain. Rezeki itu akan diatur oleh Allah dengan satu pedoman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ketika kita kufur dan ingkar terhadapnya, ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rezeki itu ada yang dikenal dengan marzuk. Marzuk itu artinya rezeki yang diperoleh dengan berkat usaha. Ada yang disebut dengan madmun, rezeki yang tertopang lewat rezeki orang lain. Lalu ada rezeki yang disebut dengan maksum, akan diperoleh dan didapat tanpa usaha, hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, takdir itu dibagi menjadi 2 bahagian. Ada satu takdir yang dikenal dengan mutlak milik Allah, tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya. Tapi ada yang dikenal dengan takdir muqayyad, bisa jadi berubah lewat usaha dan doa kepada Allah. Karenanya jangan pernah kita merasa sedih dengan keadaan kita. Selalulah bahagia, gembira. Jangan pernah merasa sedih, karena Allah Maha tahu yang terbaik kepada diri kita.
Suatu saat kan misalnya kita berjalan menuju satu kafe, kalau zaman sekarang itu kedai kalau di kampung. Begitu kita mau menuju tempat itu, kita tidak tahu kalau di sana ada yang dikenal dengan Mademun. Tapi biasanya rezeki Mademun itu adalah rezeki yang tidak direncanakan. Kalau misalnya bapak mau berangkat ke kedai kopi, berangkat ke kedai kopi dulu ntar nanti akan ada yang traktir di sana. Mudah-mudahan sial itu. Mudah-mudahan gak dapat itu. Tapi di saat kita menuju satu tempat hanya pasrah bertawakal kepada Allah, insya Allah akan ada yang nawari. Kita nggak minta tapi diberi. Mademun. Itu rezeki. Kalau maksum itu termasuk dari doa yang hanya dengan berkat zikir, kedekatan kita kepada Allah tanpa usaha, maka terbukalah rezeki. Kesemuanya itu ada aturan yang diberlakukan. Al-insanu bitahkir wallahu bitaqdir. Manusia boleh berusaha, boleh berencana, tapi takdir itu akan menjadi sebuah ketetapan. Kalau Allah belum menginginkannya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu soal rezeki. Lalu pertemuan. Bukankah sesungguhnya satu janji dari Allah? Seperti dalam surah Ar-Rum itu disebutkan, Allah telah memilihkan seseorang yang patut dan pantas bagi kita. Jadi istri kita itu, bapak-bapak, itu bukan pilihan kita. Suami bagi ibu-ibu, ketahuilah bahwa suamimu itu bukan pilihanmu, tapi Allah yang memilihnya. Jangan pernah berkata, dulu waktu saya masih gadis banyak yang suka sama saya. Sekarang ada yang sudah jadi anggota dewan, ada seorang pengusaha, ada pegawai negeri. Tapi inilah rupanya daripada tidak. Daripada tidak dia bilang. Sungguh pernyataan itu adalah sebuah keingkaran. Bapak juga begitu geleng kepala dia. Nasib. Dia pandangi istrinya yang sedang tidur goyang kepala dia. Nasib. Inilah pula bagian awak nih katanya. Allah yang memilihkan itu. Lihatlah dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah yang memilihkan pasangan bagimu. Inilah oleh orang Padang bilang cinta dia wak kawin itu karena nomor beda. Lah kalau misalnya bapak merasa belum pas dengan yang satu, boleh nambah. Terang aja, itu kan Al-Quran tuh ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Senyum bapak tuh kalau ada cerita yang boleh nambah dia. Senyum bapak tuh ya. Beda sama ibu tuh, berkedut juga di sana tuh ya. Berbeda dengan kaum Hawa. Kalau kaum Hawa,
Apa kata Rasul dalam satu hadis riwayat Ahmad? Fanzuri aina anta minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Rawah Ahmad. Kalau urusan soal pasangan bagi wanita, Rasul bilang, ketahui olehmu, satu suami bagimu cukup, karena itu adalah jembatan surgamu. Plus kalau enggak bersyukur jadi neraka. Kalau laki-laki tidak demikian. Segala sesuatu yang engkau berikan kepada anak dan istrimu adalah lahan ibadahmu. Lah kalau mau banyak ibadah, banyak lahannya. Betul? Betul? Ada rencana enggak? Boleh kalau syaratnya kena. Ini ada cerita Bapak Ibu ya. Saya satu saat berdialog dengan jamaah saya habis ceramah di Pakam beberapa waktu yang lalu. Lalu si ibu tadi cerita, Pak Ustadz, suami saya minta kawin lagi, minta izin sama saya. Karena dia orang yang berkemampuan, dia kuat, penghasilannya banyak. Dia bilang, wahai istriku, aku akan berdosa dan malu kepada Allah. Kenapa? Karena saya dianugerahi oleh Allah dengan tubuh yang kekar, punya kesanggupan. Dan Allah anugerahkan kepada saya penghasilan yang banyak. Saya bisa mencukupi 2 istri. Saya malu kalau kemampuan saya ini tidak saya lakukan. Saya mohon izin kepadamu agar aku dapat menikah lagi. Bingung istrinya. Tapi si istri tadi bijak. Apa dia bilang? Bang, kalau abang mengatakan abang sanggup beristri lebih dari 1, saya percaya. Abang punya penghasilan yang banyak, benar. Memang betul itu. Tapi satu permintaan saya. Wow, semangat Bapak tadi. Satu saja. Iya, satu. Asal abang memenuhi satu permintaan ini, silahkan menikah. Lebih dari 1 nggak apa-apa. Dia tanya, apa itu Dik? Abang boleh nikah lagi asalkan abang ikut sunnah Nabi. Wah, apa kata dia? Ini kan sunnah Dek. Saya bisa bawa untuk agama. Saya sanggup 2 istri. Harta saya banyak, penghasilan saya cukup. Dan saya akan berusaha berlaku adil. Iya. Tapi kurang satu lagi Bang. Apa lagi Dek? Coba abang baca sejarah tentang Rasul berpoligami. Pernahkah Rasul berpoligami sebelum istrinya Khadijah meninggal? Enggak pernah Dek. Abang boleh kawin lagi kalau aku sudah mati. Ibu, jangan sedih. Ada penangkisnya. Buatlah dengan aturan sebuah sunnah. Memang sunnahnya demikian. Nabi kita nggak berpoligami sebelum istrinya Khadijah meninggal. Lah kalau ibu memang sekarang sudah jadi istri yang kedua, siap-siap aja bisa ketiga. Tapi kalau ibu istri pertama, jangan takut. Ini soal pertemuan. Bapak boleh cari, nggak ada masalah itu. Tapi aturan diberlakukan. Itu. Kalau tidak, apa kata Rasul? Pasfar bidzatid din tarabat yadaka. Kalau misalnya disuruh pilih, maka pilihlah yang kuat agamanya.
Memang disuruh. Kenapa? Agar ikatan keluarga itu sadar betapa sesungguhnya itu adalah titip amanah dari Allah. Kita sudah ditakdirkan untuk bersama. Jangan pernah merasa kalau itu tidak cocok. Karena ada orang bilang, bagaimanalah Pak Ustadz, sudah lagi tidak cocok, sudah tidak bisa dipertahankan. Ada jalan keluarnya. Apa itu? Kita boleh berpisah, tapi ingat, abghadallahu'l halal at-talaq. Boleh memang, tapi sangat dibenci oleh Allah. Pada hakikatnya, takdir Allah itu tidak pernah salah. Takdir Allah itu tidak pernah jelek. Kita yang terkadang mensikapi dan memandangnya dengan pandangan kekurangan ilmu. Ketidakmampuan kita melihat rahasia di balik segala sesuatu ketetapan Allah itu. Tapi ketika kita tahu rahasia tentang aturan dan takdir dari Allah, maka kita akan merasakan bahagia dalam setiap keadaan. Kita akan bahagia mendapatkan dan menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Karena Allah yang memilihkan itu kepada kita. Itu soal pertemuan. Maut. Kematian. Kematian itu adalah sesuatu rahasia yang tidak satu di antara kita yang bisa mengetahuinya. Dia bisa datang secara tiba-tiba. Dia tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Kita harus sadari bahwa hakikat hidup kita ini terikat dengan 3 keadaan. 1, kita adalah milik Allah. Ini prinsip pertama. Kita tidak memiliki apapun dalam kehidupan ini. Pemilik yang hakiki adalah Allah. Kita adalah milik Allah. Yang kedua, kita akan kembali kepada Allah. Pasti. Yang ketiga, segala sesuatu itu bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Karenanya ketika kematian itu datang, kita hanya bisa berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan pernah berucap yang seolah merasa heran dengan kematian. Suatu saat tiba-tiba temannya bilang, Bang, teman kita itu Bang yang semalam, kenapa? Meninggal Bang. Meninggal. Masa? Nah ini kan kalimat yang terkadang sadar atau tidak sadar kita keluar itu ya. Mana mungkin? Kok mana mungkin? Lalu dia tanya, sakitnya tiba-tiba memang dibawa kemana? Oh, kok ada Malik Pak? Oh, kok ada Malik? Patutlah dia bilang. Karena ada itu ya. Orang sakit yang sakit dibawa ke Adam Malik ya sama aja ngantarkan nyawa, dia bilang. Memang kalau diantarkan misalnya ke Peringadi nggak mati ya? Siapa bilang? Wa ma tadri nafsun madza taksibu wadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak satu pun di antara kita yang bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak satu pun di antara kita yang tahu secara pasti di mana dan kapan pula kita akan mati. Kematian itu adalah rahasia ilahi. Jangan pernah takut dengan mati. Ini kadang-kadang karena takut yang berlebihan. Begitu katanya ada COVID-19,
Masjid pakai jarak, pakai masker lapis 3, pangsan. Ini menjadi sebuah bukti keimanan kita yang menipis. Saya secara pribadi yang paling saya benci sejak dari ada COVID-19 itu adalah masker. Dan sampai sekarang saya tidak pernah pakai masker. Kenapa? Karena menjadi sebuah penyebab kehinaan iman seseorang. Di dalam masjid takut mati. Suatu saat saya mendatangi satu masjid yang waktu itu memang berjarak. Saya lihat berjarak. Saya punya teman. Saya bilang kita di belakang aja, tapi kita rapat. Rapat kami berdua di belakang. Mereka berjarak. Enggak matinya kami. Soal kematian bukan ukuran pada manusia. Mati urusan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari melalui kesempatan ini senantiasa kita pertebal iman kita kepada Allah. Ketahuilah bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah. Terima dari segala apapun yang akan dihadapkan kepada kita. Oleh Rasul bilang, salasatun min kunudil birri. Seseorang itu akan terpandang hidupnya. Dia akan punya martabat di mana-mana. Akan dihargai dimanapun ia. Jika ia melakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Kitmanus syakwa. Hiduplah dengan tidak pernah mengeluh. Hiduplah dengan penuh keyakinan. Hiduplah dengan kesendirian diri kita yang yakin kepada Allah mendapatkan jaminan. Kitmanus syakwa. Jauhkan sifat keluhan. Karena mengeluh bukan menjadi sebuah jawaban, tapi keluhan justru menjadi beban. Orang punya harga diri kalau ia tampil tanpa mengeluh. Yang kedua, kitmanus sadaqah. Perbanyaklah mengulurkan tangan dan bersedekah. Jangan pernah takut bersedekah atau memberi. Karena sedekah dan memberi itu tidak akan merugikan diri kita. Allah akan jamin dari setiap pemberian kita ikhlas karenanya. Ini kadang-kadang cerita soal memberi sedekah, takut kalau rezeki yang ada dia peroleh itu akan berkurang. Itulah sebabnya salah satu dari sifat manusia yang secara alami, siapapun itu, pelit. Jadi Bapak Ibu, ini kita lihat dalam firman Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sifat alami manusia, suka berkeluh kesah. Kalau dia ditimpa musibah dan kesusahan, aduh aja di mana-mana. Aduh. Biasa. Itu manusiawi. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi soal nikmat dan karunia, rezeki yang ada, sifatnya kata Allah, pelitnya 17 setan. Itu seluruh manusia, bukan sukunya. Ini kadang-kadang sedih awak dengarnya. Kalau sudah cerita pelit, yang kena Mandailing. Apa kata dia? Dasar manipol itu, dasar Mandailing polit itu. Memang Jawa nggak pelit. Siapa bilang Melayu nggak pelit? Sama. Sifat secara umum manusia itu pelit. Allah yang bilang, bukan Marasonang. Oleh karena itu Bapak Ibu tolonglah, janganlah pula manipol aja jadi sasarannya. Cerita pelit ke orang Mandailing aja yang kena. Pak Samsir sama Pak Ustadz Marasonang jadi sakit hati kadang ya kan.
Itu yang kedua. Kalau ingin punya marwah dan martabat dimanapun kita, jangan biasakan dengan tangan di bawah. Tapi orang yang biasa tangan di atas itu punya marwah dan harga diri. Yang ketiga, kitmanul musibah. Jangan biasakan menghadapi satu musibah dengan rasa lesu, seolah ia berputus asa. Tapi katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Tidak terjadi keadaan ini, tidak terjadi musibah ini kalau Allah bukan menetapkannya. Kalau itu ketetapan dari Allah, akankah kita bersedih hati? Tidak, karena kita adalah milik Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesuai waktu yang dititip amanahkan kepada saya, bahwa tausiah kita pada subuh ini hanya sebatas sampai di sini, dengan satu pengharapan semoga akan dapat merangsang diri kita untuk lebih menguatkan semangat kita menghadapi kehidupan ini. Ketahuilah, cinta dan kasih sayang Allah itu tidak akan pernah berkurang, tapi Allah akan senantiasa berikan jaminan kepada kita. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Hadapi kehidupan ini dengan penuh keyakinan, usaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.